Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada pelajaran fisika kelas 10. Nah, melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang besaran fisika dan pengukurannya. Adapun pembahasan kita minggu lalu, kita sudah membahas apa itu besaran. Kemudian besaran itu ada dua, ada besaran pokok, kemudian ada besaran turunan. Nah, besaran ada juga yang namanya besaran skalar dan juga besaran vektor. Adapun besaran skalar dan besaran vektor itu akan kita pelajari nanti di bab yang ketiga. Nah, pada video kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang notasi ilmiah dan angka penting. Yang pertama, notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu dilambangkan dengan seperti ini. A dikali 10 pangkat N. A, sekian dikali 10 pangkat N. Nah, maksudnya di sini apa? A itu adalah bilangan asli dari 1 sampai dengan 9. Kemudian N adalah eksponen atau pangkat atau bilangan bulat. Nah, yang ini A, titik-titik itu adalah bilangan pentingnya. Nanti kita masuk ke contoh. Kemudian 10 pangkat N-nya adalah orden. Contohnya di sini ada angka, ada suatu nilai ya, 0,000000911 kg. Nah, notasi ilmiah atau eksponen ini gunanya untuk menyederhanakan angka ini supaya lebih mudah untuk kita sebut gitu ya. Kalau kayak gini kan tadi 0,0000091 agak ribet. Nah, kita akan gunakan eksponen untuk menyederhanakannya. Nah, jadi angka ini, nilai ini itu sama dengan 9,11 dikali 10 pangkat 7. Jadi A, titik-titiknya ini tadi adalah 9,1 dikali 10 pangkat N-nya adalah 10 pangkat 7. Nah, caranya bagaimana supaya sehingga mendapatkan ini gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini kan 9, yang ini 9,11. Nah, misalnya sebentar. Nah, ini kan 9,11. Maka kita letakkan juga komanya di sini. Koma gini kan ya. Terus dia 10 pangkat 7. 10 pangkat negatif 7 ya, ini yang benar. Nah, kita hitung ke depan. Kita hitung ke depan. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, makanya di sini dapatnya adalah 7. Jadi sehingga angka ini dibikin sederhana menjadi 9,11 kali 10 pangkat negatif 7 di sini seharusnya. Negatif ya, karena dia 0,00 gitu. Oke, contoh lagi Ibu kasih misalnya 100.000 deh, yang gampang. 100.000 berapa nolnya? Nah, sama dengan kalau kita mau bikin kayak gini. Nah, A-nya berarti kan A-nya adalah 1, kemudian kali 10 pangkat N. N-nya itu adalah jumlah angka, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia 1 dikali 10 pangkat 5. 100.000, 10 pangkat 5 gitu ya. Nah, kalau dia misalnya lagi 0,001. Nah, ini 0,001 A-nya juga tetap 1, kemudian dia kali 10 pangkat
negatif karena dia 0,00. Jadi kita hitung lagi dari angka satunya ini 1, 2, 3, atau lihat nolnya ada 3, maka dia 1 dikali 10 pangkat negatif 3 karena dia ke depan, di depan gini. Kalau di depan angka 0 berarti dia negatif, nanti kalau dia ke belakang atau ke kanan berarti dia positif gitu ya. Itu nanti kita latihan soal untuk lebih pahamnya. Jika masih kurang jelas silahkan ditanyakan. Itu tentang bilangan eksponen atau notasi ilmiah. Sekarang kita lanjut ke angka penting. Nah, angka penting adalah angka-angka yang didapat dari hasil pengukuran. Adapun kegunaan angka penting adalah untuk menunjukkan tingkat ketelitian hasil pengukuran. Semakin banyak angka penting, maka akan semakin teliti hasil dari suatu pengukuran. Gitu ya. Nah, contoh, ini ada contohnya. Angka penting itu dia terbagi menjadi angka pasti dan angka taksiran. Jadi dalam angka penting itu ada yang namanya angka pasti dan juga ada yang namanya angka taksiran. Adapun angka pasti adalah angka yang terbaca pada alat ukur. Kemudian adapun angka taksiran adalah angka yang masih diragukan dan kemudian letaknya itu ada di angka yang paling akhir. Contohnya di sini ada angka 1,435. Nah, 1,435. 1,43 itu adalah angka pastinya. Kemudian angka 5 itu adalah angka taksirannya. Sesuai dengan definisi dari angka taksiran tadi adalah yang masih diragukan dan dia terletak di angka yang paling akhir. Maka angka taksirannya adalah angka 5. Nah, dalam angka penting itu ada aturan-aturannya untuk menentukan berapa jumlah angka penting. Yang pertama, aturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 3,27456617. 3,27456617. Nah, semuanya ini adalah angka bukan 0. Maka nilai ini memiliki berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terdiri dari 8 angka penting. Jadi semua yang bukan angka 0 adalah angka penting. Kemudian yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 yang terletak di antara dua angka yang bukan 0 termasuk angka penting. Jadi kalau angka 0-nya terletak di antara angka bukan 0, maka dia juga termasuk angka penting. Nah, di sini ada 10.000,00002. Maka semuanya ini juga adalah angka penting, sehingga jumlahnya ada 10 angka penting. Kemudian aturan yang ketiga, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Jadi dia 4,200 karena 0-nya ini ada di belakang koma atau dia termasuk angka desimalnya, maka ini juga termasuk angka penting, sehingga 4,200 adalah terdiri dari 4 angka penting. Kemudian aturan yang keempat, angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. 0,0702. Nah, di sini angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal, dia bukan termasuk angka penting. Jadi 0-nya yang di sini di depan koma, kemudian di sini yang ini juga dia bukan angka penting, sehingga angka penting yang itu cuma 702. Kemudian bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka 0 pada deretan akhir
harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas angka tersebut termasuk angka penting atau bukan. Nah, misalnya di sini ada, ini kan kalau kita baca nih langsung 60.000 gitu kan ya, 60.000. Nah, sedangkan di sini kalau kita mau ganti 6,00 kali 10 pangkat 4. Nah, jadi dia angkanya ini kan dibikin desimal nih, 6,00 kali 10 pangkat 4. Jadi angka pentingnya adalah 3 angka penting. Asal dia ada tanda ini ya. Kalau dia ada tanda garis gini. Nah, kalau dia nggak ada garisnya, oke. Kalau dia nggak ada garisnya, nggak ada tanda kayak gini, maka dia dihitung cuman misalnya nih 100. Misalnya 100 ya, ini anggap aja tulisannya bagus, rapi dan lurus. Nah, ini kan nggak ada tanda garisnya yang kayak gini nih. Ini kan ditandain garisnya, maka terhitungnya 3 angka penting. Nah, kalau ini tidak ada garisnya, maka ini adalah 1 angka penting saja. Gitu ya. Kecuali dia ada komanya. Kalau dia di belakang koma, angka desimalnya juga termasuk angka penting. Tapi kalau tidak ada, maka angka pentingnya cuma 1 angka penting. Misalnya lagi, misalnya 750. Ini terdiri dari berapa angka penting? Ya, 750 ini adalah 2 angka penting. Ini ya. Kecuali angkanya gini, 75,0. Nah, ini kan ada koma nih, ada koma. Nah, maka ini adalah 3 angka penting. Nah, gitu ya. Paham perbedaannya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada pembulatan angka penting. Angka penting terakhir akan tetap jika satu angka di sebelah kanannya 4 atau lebih kecil dan bertambah 1 jika 5 atau lebih besar. Ini aturan umum matematika juga ya. Jadi kalau ada kayak gini 75,648. Nah, maka 4-nya dibulatkan di sini 75,6 atau biasanya kita bulatkan 75,65 bisa juga. Nah, kalau yang ini kan di sini 5. Nah, maka 6-nya bisa kita bulatkan menjadi 7. Tuh, ini yang pembulatan. Bu rasa udah paham lah. Nah, kemudian ada aturan angka penting pada penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana kalau dia masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan gitu kan. Nah, hasil penjumlahan atau pengurangan 2 angka penting atau lebih hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Misalnya di sini 1,2345 ditambah 0,123 kita jumlahkan, maka hasilnya kan 1,3575. Nah, yang pertama kita bulatkan dulu 7-nya kita bulatkan ke angka 8. Nah, dia termasuk 4 angka penting dengan 1 angka taksiran yaitu angka 8. Nah, ini juga sama. Tuh. Kemudian ada aturan pada operasi perkalian dan pembagian. Kalau dia dalam operasi perkalian dan pembagian, hasil perkalian atau pembagian antara bilangan penting dengan bilangan eksak hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting pada bilangan pentingnya. Maksudnya ini yang paling kecil ya, yang paling kecil. Kita lihat contohnya. Contohnya di sini 2,50 dikali 2,5. 2,50 dia terdiri dari 3 angka penting. Kemudian 2,5 terdiri dari 2 angka penting. Nah, adapun hasil perkaliannya ini nanti kita ambil adalah yang maksudnya hasil perkaliannya nanti harus memiliki
jumlah angka penting yang terkecil. Nah, di sini 3 angka penting sama 2 angka penting, berarti kan yang terkecil ada 2 angka penting. Maka hasil perkalian atau hasil pembagiannya nanti juga akan menghasilkan 2 angka penting saja. Kita lihatkan contohnya, 2,50 dikali 2,5, maka hasilnya kan 6,250. Karena kita mengikuti aturan ini, maka hasilnya adalah 6,2 saja. Karena kita hanya memerlukan hasil dengan jumlah 2 angka penting, maka yang kita ambil adalah 6,2 saja. Begitu juga dengan yang contoh berikutnya. 196 kemudian dengan 16. Ini dibagi ya. Dibagi. 196 3 angka penting dibagi 16, 2 angka penting, maka nanti hasilnya juga hanya menghasilkan 2 angka penting. 196 dibagi 16 adalah 12,25. Maka hasilnya yang kita ambil adalah angka yang ini saja, 12 saja, yang menghasilkan 2 angka penting. Oke, itu Ibu rasa pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang notasi ilmiah tadi dan juga angka penting beserta dengan aturan-aturannya. Jika ada yang masih belum jelas, silahkan langsung ditanyakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.